100.000 bisa buat apa sih nonton bioskop 2 kali kalau nggak beli popcorn? Jajan boba 3 kali asal nggak ngajak temen. Beli nasi padang 5 bungkus kalau lauknya telur. Tapi pernah kepikiran nggak sih 100.000 itu bisa jadi investasi? Bukan yang langsung kayak besok pagi, tapi minimal ngasih harapan hidup. Tapi kan 100.000 mah receh. Lebih receh mana mulai dari 100.000 atau nunggu gaji naik 10 juta tapi nggak pernah mulai-mulai? Kalau kamu nunggu momen ideal, uangmu bakal kalah duluan sama jajanan promo. Mulai kecil itu bukan soal nominal, tapi mental. Karena investasi bukan buat orang kaya, tapi buat orang yang nggak pengen miskin selamanya. Oke, kita sering banget mikir kalau investasi itu harus ada bentuknya. Saham, reksadana, emas, tapi ada satu jenis investasi yang hasilnya bisa ngaruh ke semua aspek hidup kita. Namanya investasi ilmu. Gak usah mikir berat dulu, dengan 100.000 kamu bisa. Yang pertama, beli buku keuangan yang bagus di toko online, yang isinya nggak cuma ajarin cara ngitung uang, tapi juga cara mikir soal uang. Yang kedua, ikut kelas online, budgeting, freelance, bahkan personal branding. Banyak banget yang harganya cuma 50 ribuan, kadang dapat bonus ebook, grup diskusi, dan networking. Yang ketiga, dengerin audiobook atau langganan platform belajar pakai diskon. Terus dengerin di jalanan pas macet. Daripada dengerin mantan ngomong di kepala, mending dengerin strategi nambah cuan kan? Tapi kan hasilnya nggak langsung kelihatan. Nah, justru itu, ilmu tuh kayak biji pohon. Nggak tumbuh semalam, tapi kalau disiram terus, bisa jadi tempat berteduh. Karena makin kamu ngerti cara kerja uang, makin kamu tahu mana peluang yang bisa diambil, mana yang cuma jebakan konten kreator tukang pamer. Dan yang paling penting, ilmu nggak bisa hilang karena krisis. Nggak bisa dicuri orang, nggak kayak HP yang kalau jatuh bisa pecah. Ilmu itu jatuh berkali-kali malah makin nempel. Jadi, kalau kamu belum bisa investasi di instrumen mahal, investasilah di kepala sendiri. Karena nanti kepala inilah yang bakal bantu kamu milih instrumen terbaik. Bukan karena ikut-ikutan, tapi karena ngerti. Pilihan lainnya, kamu bisa coba reksadana pasar uang. Bahasa gampangnya, ini kayak kamu titip uang ke manajer investasi yang lebih ngerti pasar. Terus, dia puterin duit kamu ke tempat-tempat yang aman, kayak deposito dan surat utang jangka pendek. Kenapa cocok buat pemula? Karena minim resiko, retur lebih tinggi daripada tabungan biasa, gak ribet baca grafik naik turun, bisa dicairin kapan aja. Literally 1 kali 24 jam bisa cair loh. Tapi kan hasilnya kecil banget ya. Iya kecil, tapi realistis karena ini bukan skema kayak dalam 7 hari. Ini investasi, bukan giveaway abal-abal. Daripada uang 100.000 kamu parkir di e-wallet, terus hilang pelan-pelan karena beli barang receh. Mendingan diputerin pelan-pelan tapi pasti. Contohnya, kamu masukin 100.000 ke reksadana pasar uang tiap bulan. Dalam 1 tahun bisa jadi 1,2 juta lebih. Dan itu bisa naik terus kalau kamu konsisten. Dan yang paling penting, kamu ngelatih otot disiplin keuangan. Karena yang bikin kaya itu bukan cuma return gede, tapi habit yang dibangun dari sekarang. Nah, buat kamu yang mulai tertarik ngeliat dunia persahaman, tenang, sekarang beli saham tuh nggak perlu nunggu jadi sultan. Bahkan modal 100.000 udah bisa punya selembar 2 lembar saham beneran. Tapi kan saham itu ribet, serem, dan penuh grafik zigzag. Iya bener, kalau kamu asal masuk tanpa ngerti, saham itu bisa jadi kayak jebakan Batman. Tapi kalau kamu mau belajar dikit-dikit dan mulai dari nominal kecil, itu kayak kamu beli tiket masuk ke dunia keuangan yang tadinya kelihatan elit. Tipsnya, mulai dari saham blue chip yang stabil, bukan yang harganya naik turun kayak mood mantan. Gunakan aplikasi yang punya fitur edukasi dan simulasi, misalnya Stockbit atau Bibit. Dan hindari FOMO, jangan beli saham karena kata temen, saham ini besok pasti terbang. Kalau beneran terbang, kita semua udah pensiun. Contoh nyatanya gini deh, kalau kamu beli saham BBRI atau Telkom satu lot sekitar 80-100 ribu. Terus kamu pantau, pelajari kenapa dia naik, kenapa dia turun. Gak usah mikir untung dulu, yang kamu cari itu ilmunya. Karena belajar saham sambil nyemplung itu beda banget sama cuma baca-baca di Google. Kalau kamu udah punya saham, meskipun cuma satu lot, tiba-tiba kamu lebih peduli baca berita ekonomi, paham istilah kayak IHSG, ngerti pentingnya laporan keuangan perusahaan, dan semua itu dimulai dari 100.000 yang kamu belanjain bukan buat kopi kekinian,
tapi lembar saham. Jadi buat kamu yang sering bilang, gak bisa mulai investasi karena gaji kecil, jawabannya bukan nanti kalau udah kaya, tapi sekarang, walau kecil. Investasi saham itu kayak ngasih suara ke duitmu. Kamu kerja ya, jangan nganggur di dompet doang. Gak harus langsung cuan besar, tapi kamu baru bisa dapat hasil kalau kamu berani mulai duluan. Terus nih, kalau dengar kata investasi emas, kebanyakan orang langsung mikir, aduh ribet harus beli batangan, mahal, nyimpennya di mana? Padahal sekarang investasi emas tuh bisa mulai dari 5.000 perak, bahkan serendah sisa pulsa yang nggak kepake. Emas digital ini beda dari kalung liontin tante kamu. Nggak perlu tempat penyimpanan, nggak perlu ke toko emas pakai daster, cukup lewat HP, tinggal klik langsung punya emas. Kenapa emas? Nilainya cenderung stabil, cocok buat simpanan jangka menengah, anti drama, gak ikut-ikutan tren naik turun ekstrim, bisa dicairkan kapan aja, dan bisa dicicil belinya literally mulai dari 0,01 gram. Tapi jangan salah kaprah ya, emas bukan buat cari cuan cepat. Ini bukan saham gorengan atau koin micin. Ini tuh lebih kayak tabungan yang dilapisi logam mulia. Cocok buat kamu yang butuh pegangan buat 2-5 tahun ke depan. Misalnya biaya nikah, dana darurat, cicilan DP rumah, atau buat ninggalin mantan dengan elegan dengan finansial aman. Tapi kan harga emas naik turun juga. Iya, tapi naik turunnya nggak kayak roller coaster. Lebih kayak tangga yang kadang licin, tapi arahnya tetap ke atas. Jadi daripada uangmu menguap buat random check out di jam 2 pagi, mendingan kamu pakai 100.000 buat beli emas. Sedikit-sedikit, lama-lama jadi pegangan. Karena yang paling nyebelin tuh bukan harga emas yang naik. Tapi ketika kamu lihat harga emas udah tinggi, terus kamu bilang, harusnya aku mulai dari kemarin. Padahal hari terbaik kedua setelah kemarin adalah hari ini. Jadi next time kamu bilang 100.000 bisa buat apa sih? Jawabannya bisa jadi logam mulia, bisa jadi ketenangan finansial. Yuk kita ngomong jujur-jujuran sebentar. Kamu bilang, 100.000 mah kecil, gak akan berasa hasilnya. Tapi coba pikir baik-baik. Berapa kali kamu bilang cuma 100.000 dalam sebulan? Cuma 100.000 kok buat ngopi di kafe-kafe estetik. Cuma 100.000 doang, beli kaos lucu di e-commerce. Skincare diskon loh, cuma 99.000. Masukin keranjang dulu, Sekarang kalikan itu semua dalam 1 bulan. Tahu-tahu keluar 500.000 sampai 1 juta cuma buat hal yang nggak ninggalin jejak. Maksimal ninggalin bekas jerawat doang. Tapi kalau disuruh investasi 100.000, langsung ragu, langsung mikir panjang. Ironis ya, buat konsumtif kita nekat, tapi buat masa depan sendiri kita pelit. Padahal yang bikin kita maju bukan karena uangnya banyak, tapi karena kita konsisten walau mulai dari kecil. Tapi kan hasilnya lama. Ya iya, namanya juga investasi, bukan sulap. Kalau pengen cepet, mending main kuis berhadiah. Tapi siap-siap juga, hadiahnya cuma PHP. Hidup tuh bukan FTP, gak ada cerita uang jatuh dari langit terus tiba-tiba sukses. Yang ada, kamu harus berdarah-darah dulu buat belajar, gagal, bangkit, baru dapat hasil. Jadi, kalau kamu punya 100.000 dan kamu pikir itu gak penting, berarti kamu belum paham betapa berharganya langkah kecil. Karena setiap orang sukses dulunya juga mulai dari ragu-ragu, tapi mereka tetap jalan meski pelan. Sementara banyak orang nunggu siap, tapi gak pernah gerak. Jadi kesimpulannya sederhana banget, 100.000 gak akan bikin kamu langsung kaya, tapi bisa banget bikin kamu lebih waras, lebih siap, dan lebih peduli sama diri sendiri. Karena percaya deh, di umur segini kita gak cuma butuh uang buat hidup, tapi juga alasan buat gak nyerah. Dan investasi sekecil apapun itu bisa jadi salah satu alasannya. Gak harus gede, gak harus gaya, gak harus nunjukin ke siapa-siapa. Yang penting kamu tahu kamu lagi nyiapin masa depanmu. Tapi kan orang lain udah jauh di depan. Iya, tapi kamu gak hidup buat balapan. Hidup tuh bukan lomba siapa yang paling cepat beli rumah, tapi siapa yang bisa tetap waras, gak utang sana-sini, dan masih bisa tidur nyenyak. Karena di Finance Story kita percaya nggak masalah mulai dari receh, yang bahaya itu kalau terus nunggu sempurna tapi nggak pernah jalan. Kalau kamu suka video ini, komen di bawah investasi 100.000 pertamamu mau kemana. Klik subscribe dan nyalain lonceng biar kamu nggak ketinggalan cerita finansial yang real bukan settingan.